Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN Kementerian Keuangan Kemenq RI akan mengoptimalisasi sejumlah aset negara di Jakarta, nilainya 1.000 triliun lebih. Semua aset ini akan dijual atau dikerjasamakan saat ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur. Artinya ini statement beliau. Tapi di dalam pernyataan saudara tadi menjawab pertanyaan JPU, apakah aset itu dijual? Saudara bilang tidak. Beda dengan yang saudara sebutkan tadi. Kalau tidak berarti sama sekali tidak dijual. Kalau dalam pernyataan saudara dimungkinkan untuk dijual. Jadi pernyataan mana yang saudara akan sebutkan di muka pengadilan ini? Dimungkinkan dijual atau tidak dijual, itu dua pernyataan yang berbeda. Pada saat saya menjawab pertanyaan tadi, ya, apakah dijual atau tidak, memang sekarang posisinya tidak dijual. Sekarang posisinya masih milik pemerintah. Iya, milik pemerintah. Artinya kemungkinannya kan kita tidak tahu. Saya tidak mengatakan bahwa tidak akan dijual. Oke, terima kasih ya. Jadi saudara mengatakan tidak akan dijual. Itu pernyataan itu ya yang saudara pegang. Saya tidak mengatakan itu. Maksudnya? Izin melanjutkan. Saya ingin bertanya, kapan saudara menonton video yang tadi ditayangkan? Saya tidak pernah menonton video secara utuh. Tapi saya pernah menonton pada saat akan diperiksa. Artinya saudara dipertontonkan itu pada saat saudara dipanggil menjadi saksi. Dan sebelum saudara ditanya, saudara dipertontonkan itu oleh penyidik? Tidak. Jadi saya bagaimana? Saya melihat sendiri. Ya, artinya melihatnya kapan? Tidak dipertontonkan oleh. Melihat, artinya melihatnya di mana? Di tempat saya. Pertama sekali saudara melihat? Iya. Di tempat saudara? Iya. Pada saat kapan? Setelah dipanggil atau sebelum dipanggil? Sebelum dipanggil. Sebelum dipanggil. Saudara menontonnya berapa menit? Tidak secara utuh. Tidak secara utuh. Bagian mana yang saudara tonton pada waktu itu? Saya lupa persisnya. Hah? Saya lupa persisnya. Lupa persisnya. Tapi pada saat pada saat saudara saksi menonton, apa yang saudara ingat? Ya, satu statement yang menurut saya, mohon izin pandangan yang mulia, ya kurang tepat. Enggak, statement apa yang saudara ingat? Saya lupa persisnya. Jadi bagaimana saudara tahu kalau saudara saja lupa pada waktu itu, pada saat statement yang kurang pas tadi saudara saja lupa? Artinya saudara tidak menganggap itu masalah. Kalau orang punya masalah pasti ingat, oh ini bermasalah. Kalau saudara lupa berarti saudara menganggap itu tidak penting, kan gitu. Saudara menganggap penting, kalau saudara menganggap penting biasanya ingat atau tidak? Sesuatu yang saudara anggap penting, saudara ingat atau tidak? Iya. Iya, berarti ini saudara tidak ingat ya tadi? Yang saudara tonton? Saya tidak ingat persisnya. Iya, yang saudara ingat seperti apa? Iya, statement-statement yang kurang tepat. Iya, apa statementnya? Anda kan menjawabkan umum, yang kurang tepat. Sedangkan itu Anda anggap penting. Kalau Anda anggap penting, Anda harus tahu statement apa yang Anda anggap tidak tepat itu. Seperti contohnya menjual aset negara. Menjual aset negara contohnya. Terus saudara bisa lanjutkan lagi, kalau menjual aset negara itu kan kalimat yang tadi saudara katakan sendiri bahwa boleh, ada hukumnya menjual aset negara. Dimungkinkan, bahkan ada undang-undangnya tadi saudara sebutkan. Jadi di mana yang salah? Menurut saya, jangan pandangan menurut saudara, di mana yang salah? Ya, saya bercerita tentang apa yang saya pikirkan. Oke. Sehingga yang saya pikirkan, impresi saya adalah kesannya menjual aset negara itu secara obral dan kemudian menjadi satu-satunya pilihan. Itu kesan ya, kesan saudara ya. Dalam faktanya? Sudah saya jelaskan bahwa
memang itu merupakan opsi, tetapi opsi yang paling tidak preferable. Ya, artinya itu ada aturannya. Betul. Oke. Pada saat saudara di BAP, apakah saudara semua yang ada dalam BAP saudara ini adalah memang semua kalimat saudara? Dari kata per katanya. Bagaimana cara penulisan BAP itu? Apakah semua yang ada di kalimat ini kalimat saudara yang dituangkan dalam BAP? Iya. Semuanya ya? Iya. Kata per katanya? Iya. Oke. Berapa kali saudara di BAP? 1 kali. 1 kali. Di mana saudara di BAP? Di Tangerang. Di Tangerang ya. Di mana? Di mana? Tepatnya di mana? Di hotel atau di rumah atau di kantor? Pada saat itu saya sedang tugas di KPKNL Tangerang. Jadi penyidik mendatangi saudara pada saat di tempat saudara bertugas di daerah Tangerang itu? Betul. Oke. Berapa lama saudara di BAP? 1 sampai 2 jam. 1 sampai 2 jam. 1 jam. 1 jam? Ya. Oh, singkat Kurang lebih. Kurang lebih ya? Ya. Mungkin berapa halaman BAP-nya? Coba tolong diperiksa. Sepengetahuan saudara ya, artinya sepengetahuan saudara pada saat pejabat ya menyampaikan pernyataan itu dengan data atau tidak ya? Misalnya ada konferensi pers, terus saudara pejabat menyatakan statement itu dengan data atau tidak? Iya. Dengan data ya. Kalau ada pernyataan pejabat yang dengan data tadi, terus bertentangan dengan pernyataan saudara, pernyataan siapa yang paling benar atau paling dibenarkan? Saya tidak tahu yang dimaksud. Jadi kalau saudara mengatakan A, tiba-tiba pejabat dengan yang saudara katakan tadi dengan data, pejabat itu mengatakan B. Jadi pernyataan yang B atau yang A yang dibenarkan atau yang diterima? Saya pikir kita harus lihat kasusnya atau masalahnya seperti apa. Tadi kan saudara mengatakan bahwa boleh tidak atau gini, boleh tidak saudara berbeda pendapat atau berbeda argumentasi sesuatu yang sudah dipublish dengan pernyataan saudara. Yang tadi secara formal ya dengan data, kemudian pejabat bilang A, terus saudara menyatakan B, itu boleh tidak di dalam kementerian saudara? Boleh begitu? Saya tidak melihat ada perbedaan. Tadi saudara kan mengatakan ya bahwa di dalam ini kan tadi di dalam kutipan ya, sebentar saya bacakan. Tadi mengutip nih antara kan artinya ini tadi saudara mengatakan kalau pejabat itu berkata itu dengan data, kan begitu? Betul. Nah, ini di dalam acara yang dikutip oleh media, ini medianya adalah Antara ya. Di sini dikatakan bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN Kementerian Keuangan Kemenq RI akan mengoptimalisasi sejumlah aset negara di Jakarta, nilainya 1.000 triliun lebih. Semua aset ini akan dijual atau dikerjasamakan saat ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur. Artinya ini statement beliau. Ya, dalam hal ini itu adalah tadi Direktur BMN DJK Kemenq yang tadi saudara bilang sudah pindah nomenklaturnya. Nah, jadi kalau tadi direktur itu mengatakan hal tersebut, itu menurut saudara pernyataan itu benar, mengarang atau mengada-ada dan bisa diterima atau tidak? Yang pertama secara substansi tidak berbeda dengan yang sudah saya jelaskan. Tadi saya menjelaskan pada saat ditanya tentang sumber pembiayaan, ada APBN, ada sumber lain yang sah. Sumber lain yang sah, kalau di pasal 4 PP 17 itu pemanfaatan BMN. Pemanfaatan BMN artinya itu menyiratkan bahwa itu yang prioritas untuk dilakukan terkait dengan aset.
Pertanyaannya apakah pemindah tanganan dimungkinkan? Saya jelaskan bahwa dalam undang-undang maupun PP itu dimungkinkan. Dan itulah substansi yang Direktur sampaikan dalam statement itu. Ya, tapi di dalam pernyataan saudara tadi, ya, ini kan kalau saudara mengatakan secara umum sekarang, kita terima itu. Tapi di dalam pernyataan saudara tadi menjawab pertanyaan JPU, apakah aset itu dijual? Saudara bilang tidak. Beda dengan yang saudara sebutkan tadi. Kalau tidak berarti sama sekali tidak dijual. Kalau dalam pernyataan saudara dimungkinkan untuk dijual. Jadi pernyataan mana yang saudara akan sebutkan di muka pengadilan ini? Dimungkinkan dijual atau tidak dijual, itu dua pernyataan yang berbeda. Pada saat saya menjawab pertanyaan tadi, ya, apakah dijual atau tidak, memang sekarang posisinya tidak dijual. Sekarang posisinya masih milik pemerintah. Iya, milik pemerintah. Artinya kemungkinannya kan kita tidak tahu. Saya tidak mengatakan bahwa tidak akan dijual. Oke, terima kasih ya. Jadi saudara mengatakan tidak akan dijual. Itu pernyataan itu ya yang saudara pegang. Saya tidak mengatakan itu. Maksudnya? Pada saat saya menjelaskan tadi bahwa Yuk. Saya tidak bisa mengatakan ini adalah bahwa nanti ketika ada pemindahan aset-aset yang sudah tadi ada kemungkinan dijual atau Otomatisasi. Dioptimalisasi. Sudah sampai sejauh mana langkahnya? Tadi pertanyaannya dulu. Sudah tahu cara itu? tidak. Dia tidak tahu. Oke. Dia berputar di normatif. Ya. 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 Tapi mengenai pernyataan itu dia tidak tahu. Tidak tahu ya. Kalau pasti saya susul. Sudah sejauh mana langkahnya? Ya. Oke, terima kasih. Terus tadi saudara mengatakan laporan itu kan terbuka untuk publik ya. Setiap kapan laporan itu diupload ke web yang tadi saudara sebutkan itu? Setiap kapan? Untuk laporan yang audited, Iya. yang sudah diaudit oleh BPK, biasanya diupload setelah keluar opini dari Badan Pemeriksa Keuangan. Berapa lama itu kejadian tadi yang dari misalnya dari permasalahan itu diupload? Itu kan laporan audit. Laporan audit itu dikerjakan dalam dalam 1 tahun itu berapa kali? 1 kali. 1 kali. Kapan itu? Jadi laporan keuangan itu ditutup tanggal 31 Desember. 31 Desember. Artinya terhadap masalah ini belum ada laporannya ya. Karena belum 31 Desember kan? Maksudnya mohon izin. Tahun berjalan. Artinya sekarang kan saudara mengatakan bahwa tadi semua dibuka oleh publik, diupload. Jadi publik tahu. Nah, pengetahuan publik itu tahu setelah diupload pada bulan Desember. Tahun berjalan 2021 begitu maksudnya. Yang saya sampaikan, laporan keuangan itu ditutup berakhir tanggal 31 Desember. Iya. Kemudian laporannya statusnya unaudited, Iya. belum diperiksa BPK. Iya. Itu Kemudian akhir tahun unaudited ya. Badan Oke. Pemeriksa Keuangan kemudian melakukan audit dan biasanya berlangsung beberapa bulan sampai Mei, April, Mei tahun ini, dan kemudian selesai dikeluarkanlah opini dari auditor dan kemudian laporan keuangan pemerintah statusnya menjadi audited. Ya. Jadi yang tadi hasil laporan Desember tahun 2021 kapan menjadi audited? Sekitar bulan Mei. Sekitar bulan Mei. Mei atau Juni. Mei atau Juni. Berarti sekarang ini baru dilaporkan itu untuk kejadian yang tahun 2021 ya? Betul. Oke. Terus satu lagi ya. Tadi kan saudara ditanyakan mengenai
bagaimana Sri Mulyani gitu ya sebagai atasan saudara. Tapi saudara tadi juga mendapat pertanyaan dari rekan kami tentang permasalahan yang dihadapi oleh Sri Mulyani, kan gitu. Dan jawaban saudara itu tidak tahu. Tapi pada saat saudara menjawab pertanyaan JPU, saudara jawab tidak. Nah, padahal itu saling berhubungan. Jadi jawaban saudara sesungguhnya tidak tahu atau tidak. Untuk pertanyaan apa ya? Tadi misalnya saudara bahwa Sri Mulyani itu tahu tidak punya kasus gini-gini. Saudara bilang kan tidak tahu persis, tidak tahu. Terus ditanyakan Mulyani ini baik, gitu kan? Baik kata saudara. Terus begitu ditanyakan lagi bahwa ada sisi-sisi hukumnya beliau, saudara katakan tidak tahu. Ini kan satu urutan. Jadi saudara jawabannya terhadap Sri Mulyani itu saudara tahu atau tidak tahu dalam kasus kaitan kita ya. Bukan secara personal. Dalam pertanyaan yang disampaikan dengan JPU, tadi saudara menyatakan tidak. Pada saat saudara rekan kita menyatakan tentang runtutan dari pernyataan JPU, saudara menyatakan tidak tahu. Nah, sehingga penilaian saudara terhadap pertanyaan-pertanyaan tadi sesungguhnya tidak atau tidak tahu. Yang masalah contoh, masalah senturi, terus sebentar. Bukan, sebentar. Iya, sebentar. Atau saya ganti lagi, saya harus cari dulu. Tadi saudara kan mengatakan oligarki, ya, saudara dalam pernyataan saudara tadi saudara mengatakan oligarki itu kekuasaan di tangan segelintir orang. Sepengetahuan saudara, apakah ada dampak terhadap oligarki? Terhadap pernyataan yang saudara katakan tadi bahwa oligarki itu artinya kekuasaan di tangan segelintir orang. Apakah itu mempunyai dampak? Dampak terhadap, tadi kan kita ditanyakan di CD bahwa dikatakan oligarki merampok uang negara. Dalam kaitan terhadap negara, apakah oligarki itu punya dampak terhadap negara? Dari pernyataan saudara bahwa oligarki itu artinya kekuasaan di tangan segelintir orang. Apakah itu berdampak terhadap negara? Tadi saya menjawab oligarki, itu pemahaman saya adalah apakah saya paham tentang kata itu. Maka saya jawab seperti itu tadi, ya. Yang saya ketahui tentang kata oligarki. Jadi tidak lebih dari itu yang saya tahu. Oke. Apakah keberadaan oligarki itu berdampak? Langsung aja terhadap negara, saya tidak tahu apakah terhadap pembangunan IKN atau negara keseluruhan. Tapi pertanyaannya itu jawab saja. Saudara tahu? Saya tidak tahu. Oke, cukup. Terima kasih.